Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Sangguan Yuxin berkata melalui transmisi suara, "Siapa dia? Saya tidak tahu. Untuk keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir. Saya adalah satu-satunya murid dari kepala istana, dan dia tidak akan berani membunuh saya. Kamu melawan Ling Yun, Chu Heng dan yang lainnya. Berpikir bahwa kamu sudah mati. Setelah 1 jam, dia akan melucuti formasi pedang, dan jika dia mengetahui bahwa kamu tidak mati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 seni secepat mungkin. Aku akan menahannya untukmu. Dan setelah kembali ke wilayah bintang Sishu, jangan pergi sesuka hati," ucap Sangguan Yuxin. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Sangguan Yuxin, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Terima kasih banyak, kakak senior Sangguan, hati-hati," ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip di atas hutan dengan kecepatan ekstrim, dan menghilang dari pandangan Sangguan Yuxin selama napasnya. Melihat bagian belakang kepergian Tan Yun, Sangguan Yuxin sedikit linglung. Tidak diragukan lagi dia dikejutkan oleh bakat dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Sangguan Yuxin adalah putri surga yang bangga, seorang jenius di antara para jenius di kuil Tianmen, dan dia tidak pernah mengagumi seorang pria sebelumnya. Sampai dia bertemu Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya bahwa dia memberikan perhatian serius kepada pria yang pergi. "Sein Sangguan, bagaimana menurutmu?" ucap pria tua berambut putih bertopeng itu berkata dengan ringan, menatap Sangguan Yuxin yang duduk bersila dalam formasi pedang. "Apa hubungan orang suci ini denganmu?" ucap Sangguan Yuxin berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Sangguan Yuxin menatap lelaki tua bertopeng itu, alisnya berkerut. Dia merasa bahwa mata orang lain sepertinya telah melihat dari suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. "Saya mengerti." Setelah beberapa saat, Sangguan Yuxin berbicara. "Apa yang kamu mengerti?" kata pria tua berambut putih bertopeng itu. Sangguan Yuxin yang pintar berkata dengan dingin, "Ini bukan wajah aslimu. Meskipun kamu telah menyamarkan wajahmu, kamu telah menutupi wajahmu, dan bahkan matamu telah disamarkan. Aku tidak salah, kamu adalah Chu Wuhen kan?" ucap Sangguan Yuxin. Mendengar ini, mata lelaki tua itu tidak goyah, dan dia tertawa. "Bagaimana menurutmu? Itu bukan urusan lelaki tua ini. Lelaki tua ini hanya bertanggung jawab dan tidak akan membiarkanmu menyelamatkan Tan Yun," ucap lelaki tua itu. "Mungkinkah aku membuat kesalahan? Dia bukan Chu Wuhen," ucap Sangguan Yuxin bingung, karena dia mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa ketika dia mengatakan itu pihak lain adalah Chu Wuhen, tidak ada warna lain di mata pihak lain. "Jika saya tidak salah, dia adalah Chu Wuhen, tetapi jika dia benar-benar Chu Wuhen, penampilannya yang acuh tak acuh sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan rasa pemerintahan yang dalam," ucap Sangguan Yuxin di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berhenti berbicara mengabaikan lelaki tua itu. Selama 1 jam berikutnya, lelaki tua itu juga mengabaikan Sangguan Yuxin. "Sein Sangguan, 1 jam telah berlalu," ucap pria tua berambut putih bertopeng itu membalik tangan kanannya, dan ramuan dengan perasaan halus muncul di tangannya, dan tidak ada keraguan. "Setelah menelan ramuan ini, lelaki tua ini aku akan melepaskanmu," ucap lelaki tua itu. "Pil apa?" ucap Sangguan Yuxin menjadi waspada. "Jangan panik gadis suci Sangguan," pria tua bertopeng itu berkata, "pil ini disebut pil lupa. Setelah meminumnya, Anda akan melupakan semua yang Anda lihat hari ini. Tan Yun pasti sudah dibunuh oleh Chu Heng dan yang lainnya. Lelaki tua ini akan membiarkanmu pergi," ucap lelaki tua itu. Sangguan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya," ucap Sangguan Yuxin. "Oke, jangan khawatir, kamu bisa memikirkannya perlahan," ucap lelaki tua itu tersenyum. Dalam sekejap mata, beberapa saat berlalu, dan Sangguan Yuxin masih tampak ragu-ragu. Segera setengah jam berlalu, dan dia masih tampak ragu-ragu. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, tentu saja tidak. Dia memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri.
Sein Sangguan, sudah lebih dari setengah jam, apakah kamu sudah memutuskan? Nada suara lelaki tua bertopeng itu sedikit tidak senang, tetapi lebih tidak sabar. Sangguan Yuxin berkata dengan dingin, aku khawatir Tan Yun sudah mati, mengapa kamu panik? Jika aku menghapus hal sebesar itu dari ingatanku, mengapa aku harus memikirkannya selama 3 hari 3 malam, ucap Sangguan Yuxin. Orang tua ini akan memberimu 1 malam. Jika kamu tidak minum pil besok, orang tua ini akan membunuhmu, ucap lelaki tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu berhenti memperhatikan Sangguan Yuxin. Dalam 1 malam, dengan kecepatan Tan Yun, itu masih jauh dari mencapai wilayah bintang 4 seni. Tampaknya akan ada pertempuran besok, Sangguan Yuxin memikirkan ini, hatinya teguh, tidak peduli apa, aku akan menahannya, ucap Sangguan Yuxin. 4 jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi. Di hutan di bawah formasi pedang tempat Sangguan Yuxin berada, sepasang mata terbuka ketika tanah di tanah sedikit bergetar. Orang yang bersembunyi di tanah tidak lain adalah Tan Yun yang telah pergi dan kembali. Dalam hati Tan Yun, Sangguan Yuxin dalam bahaya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak boleh meninggalkannya sendirian. Bahkan jika dia tidak banyak membantu dengan tetap tinggal, dan bahkan ada bahaya mengungkapkan keberadaannya, Tan Yun yang sangat penyayang, memilih untuk tetap tinggal. Karena pergi, mengabaikan keselamatan Sangguan Yuxin, ini bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyembunyikan dirinya, dan tanpa mengungkapkan keberadaannya, untuk menyaksikan Sangguan Yuxin sampai aman. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, malam memudar dan fajar datang. Ketika saatnya tiba, Tan Yun masih menahan napas, memperhatikan situasi di formasi pedang di atas. Gadis suci Sangguan, saatnya telah tiba, pria tua berambut putih bertopeng itu memandang Sangguan Yuxin dan berkata dengan ringan, sudahkah kamu memikirkannya, sudahkah kamu memikirkannya? Orang tua bertopeng itu menarik napas dalam-dalam, dengan niat membunuh di matanya, jangan paksa orang tua ini. Sekarang orang tua itu akan memberimu 1 kesempatan terakhir, jika kamu tidak menerima pil pelupa, maka sumpah jangan bilang tentang melihat Tan Yun diburu. 2 pilihan, kamu harus memilih 1, jika tidak, kamu harus mempertahankan hidupmu hari ini, ucap lelaki tua itu. Wosh! Sangguan Yuxin yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri. Kekuatan agung Dewa Waktu Tao dan kekuatan Dewa Ruang Angkasa Tao melonjak keluar dari tubuhnya, dan ketika dia membuka bibirnya dengan ringan, pedang kristal artefak Tao terbaik melesat keluar dan jatuh ke tangannya. Sangguan Yuxin menunjuk pria tua bertopeng itu, dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pernah berkompromi, jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan, ucap Sangguan Yuxin. Apakah kamu yakin akan melakukan ini, ucap pria tua berambut putih bertopeng itu dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, nada bicara Sangguan Yuxin ditentukan. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka lelaki tua ini tidak segan, ucap lelaki tua itu. Mata lelaki tua bertopeng itu penuh dengan cahaya dingin, dan dalam sekejap, kekuatan para dewa kuno meletus di tubuhnya. Kekuatan putih susu dari dewa Tao kuno seperti garis panjang. Seperti seekor naga raksasa dengan panjang puluhan ribu kaki, perlahan-lahan mengelilingi lelaki tua itu, sangat spektakuler. Bas! Selama getaran keras dari kehampaan, tangan kanan lelaki tua itu berubah menjadi pedang hebat dari artefak suci kuno. Sangguan Yuxin, pria tua ini akan membunuhmu hari ini, ucap pria tua bertopeng itu tampak muram. Dalam pertarungan sebelumnya, aku merasa kekuatanku sedikit lebih rendah darinya, selanjutnya, selama aku bertahan selama 3 hari, itu sudah cukup. Sebelum pertarungan, jika kamu fokus pada hatimu dan membuatnya marah, saya akan memiliki peluang menang yang lebih baik, ucap Sangguan Yuxin. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berkata, tunggu sebentar, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang Anda minati, ucap Sangguan Yuxin. Trik apa yang ingin Anda mainkan, ucap pria tua bertopeng itu kata dingin. Sangguan Yuxin tersenyum dan berkata, bukankah kamu selalu berpikir bahwa Tan Yun sudah mati? Sayang sekali Tan Yun tidak mati kemarin, walaupun Ling Yun adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, Tan Yun tidak punya alasan mati, tidak masalah jika kamu tidak percaya, aku akan membuatmu percaya, ucap Sangguan Yuxin terkikik,
Tan Yun tidak hanya tidak mati, tetapi juga membunuh Ling Yun dan Chu Heng. Alasan mengapa saya harus memikirkan apakah akan mengambil pil yang terlupakan atau tidak kemarin adalah untuk memberi waktu pada Tan Yun untuk melarikan diri dari tempat ini. Sebelum Sangguan Yuxin selesai berbicara, lelaki tua bertopeng itu bergidik, dan mengejek, "Saya tidak percaya," ucap lelaki tua itu. "Aku tidak percaya," ucap Sangguan Yuxin tiba-tiba berhenti tersenyum. "Kalau begitu buka matamu dan lihat dengan jelas," ucap Sangguan Yuxin. Ketika lelaki tua bertopeng itu melihat pemandangan di gambar dengan jelas, dia disambar petir, dan setiap air mata jatuh dari benang. Dia melihat adegan kematian tragis Ling Yun, dan juga melihat adegan Chu Heng dipotong oleh Tan Yun berturut-turut, sampai tubuhnya akhirnya hancur. Tidak, mata lelaki tua bertopeng itu merah, matanya sedih, dan dia mengeluarkan suara histeris dan menyakitkan. Dia berteriak dalam hatinya, "Saudara kedua, saudara tertua yang kasihan padamu." Kakak tertua yang membunuhnya," ucap lelaki tua itu. Benar, orang tua bertopeng tidak lain adalah Chu Wuhen, murid pertama di bidang bintang ras manusia. Meskipun Chu Heng adalah saudara tiri Chu Wuhen, hubungan antara kedua saudara itu tidak buruk, sebaliknya, kedua saudara itu seperti saudara kandung. Lebih dari sebulan yang lalu, Chu Wuhen pergi mencari Chu Heng di paviliun Dewa Taobao di kota Tianmen Xingfang. Setelah tiba, dia menemukan bahwa Chu Heng tidak ada di sana. Jadi dia mengetahui dari staf Dao Bao Senge bahwa saudara kedua ingin membunuh Tan Yun untuk melampiaskan amarahnya. Setelah dia tahu, dia berubah menjadi lelaki tua bertopeng. Ketika dia bergegas ke hutan, dia tidak sengaja menemukan Sangguan Yuxin bersembunyi di sini. Dia berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat kelima dari alam raja leluhur, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di hadapan saudara keduanya dan 7 murid elit lainnya dari alam kaisar leluhur, jadi dia mengatur formasi pedang untuk menjebak Sangguan Yuxin dan tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Tan Yun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara laki-laki kedua dan yang lainnya bukan lawan Tan Yun dan mati secara tragis di tangan Tan Yun. Menurutnya, dialah yang membunuh saudara kedua. Jika saudara kedua tidak ingin membunuh Tan Yun untuknya, dia tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu. Chu Wuhen meraung sedih, "Tan Yun, aku bersumpah akan membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia." "Tan Yun, kau bajingan tidak boleh melarikan diri kembali ke wilayah bintang 4 seni. Aku ingin menyusulmu dan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping," ucap Chu Wuhen berteriak. Chu Wuhen melambaikan tangan kanannya, dan segera membubarkan formasi pedang. Yuxin memegang pedang atribut kuno, terbang ke arah wilayah bintang 4 seni. "Dengan saya di sini, Anda tidak akan bisa membunuh Tan Yun," ucap Sangguan Yuxin, dengan restu Dewa Ruang dan Waktu, berkedip cepat dari lautan awan yang luas, menghalangi jalan Chu Wuhen. "Kamu jalang, menyingkir dari jalanku," ucap Chu Wuhen meraung dengan mata merah. Sangguan Yuxin membuang senyumnya dan mengayunkan pedang sucinya tiba-tiba, matanya tegas, "Selama aku di sini, jangan coba-coba membunuh Tan Yun," ucap Sangguan Yuxin. "Oke, bagus sekali," Chu Wuhen tersenyum dengan marah, "Tan Yun, bajingan itu, akan memakan waktu paling cepat 5 atau 6 hari untuk melarikan diri kembali ke wilayah bintang Sishu. Setelah aku membunuhmu, aku akan tiba di wilayah bintang Sishu terlebih dahulu, dan kemudian mencegat dia. Sangguan Yuxin, kamu juga memiliki andil dalam kematian Chu Heng. Jika kamu tidak menjeratku kemarin, aku akan membunuh Tan Yun dengan menjentikkan jariku, dan Chu Heng tidak akan mati, dan Tan Yun akan bertanggung jawab atas kematian Chu Heng," ucap Chu Wuhen. Kekuatan para dewa kuno di tubuh Chu Wuhen, seperti sungai air yang mengalir, menari pedang di tangan kanannya, melepaskan balok pedang, merobek kekosongan, membawa krek ruang gelap gulita besar, menyerang Sangguan Yuxin. Sangguan Yuxin tidak menahan diri, segera setelah dia bergerak, cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang ilahi selalu berubah, dengan kekosongan yang runtuh, dan dia bertarung sengit dengan Chu Wuhen. Karena kecepatan keduanya terlalu cepat ketika mereka bertarung dengan sengit, pada saat ini, Tan Yun yang bersembunyi di hutan, sama sekali tidak bisa melihat gambar keduanya berkelahi. Di garis pandang Tan Yun, hanya lautan awan yang hancur, kekosongan runtuh, dan badai kekuatan sisa memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, dengan kekosongan yang runtuh, dilepaskan dari langit dan menelan sepotong hutan.
Bang bang bang, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan setinggi puluhan ribu meter, tidak mampu menahan pengaruh pertempuran sengit kedua orang itu, dan mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, tanah hutan dipenuhi dengan retakan besar dalam kekuatan luar biasa yang dilepaskan. Tan Yun yang bersembunyi di tanah, dipermalukan dan mulutnya penuh pasir, di depan matanya, itu adalah pemandangan kegelapan yang mengerikan dan kehancuran dunia yang akan segera terjadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa pertempuran antara dua kultivator ranah Tao dapat digambarkan sebagai yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, Tan Yun merasakan tidak pentingnya kekuatannya sendiri dan sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun diam-diam berdoa agar Sang Guan Yuxin tidak mendapat masalah, jika tidak, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Waktu berlalu dalam kecemasan Tan Yun, dan segera langit menjadi gelap, ketika malam tiba, keduanya masih bertarung sengit di langit. Meskipun mata Tan Yun diselimuti debu yang menyebar, dia tidak bisa melihat pertempuran antara Sang Guan Yuxin dan Chu Wuhen sama sekali, tapi dia masih menatap tajam, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang berbintang. Boom, boom. Tiba-tiba, suara keras yang memekakkan telinga masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun mendongak, tetapi melihat kekuatan yang tersisa dari cahaya pedang kuno yang menyebabkan langit runtuh satu demi satu, menuju tempat persembunyiannya. Tan Yun buru-buru berbalik dan melarikan diri ke tanah dengan putus asa, jika dia terlambat satu langkah, dia akan dihancurkan sampai mati. Setelah waktu yang lama, Tan Yun dengan hati-hati mengintai ke permukaan lagi, dan terus menonton. 3 jam kemudian, malam menyelimuti dunia, Sang Guan Yuxin dan Chu Wuhen masih bertarung sampai mati. Ketika pertempuran antara keduanya menjadi lebih lama, Tan Yun menjadi semakin khawatir tentang Sang Guan Yuxin, dia ingin bergegas untuk membantunya, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Karena dia berada di depan Chu Wuhen, dia lebih lemah dari semut, dan jika lawan memukulnya, dia akan dimusnahkan. Saudari Sang Guan, Anda tidak boleh mendapat masalah, ucap Tan Yun berdoa. Selama 2 hari berikutnya, Tan Yun terus berdoa untuk keselamatan Sang Guan Yuxin. Boom! Pada malam ketiga pertempuran yang menghancurkan bumi, suara keras yang sepertinya bergema dari zaman kuno memasuki telinga Tan Yun, menyebabkan gendang telinga Tan Yun hampir pecah. Ah! Segera, suara wanita yang cantik dan lemah tertinggal di telinga Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tampak cemas. Tidak, ini kakak senior Sang Guan, ucap Tan Yun. Tan Yun menahan napas, menatap langit berbintang, samar-samar di bawah cahaya bulan dapat dilihat bahwa Sang Guan Yuxin yang mengenakan setelan yang kuat dan berlumuran darah, jatuh dari lautan awan yang luas seperti layang-layang dengan tali yang putus. Darah mengalir keluar dari bibir merah di musim gugur, mewarnai pandangan Tan Yun menjadi merah. Plop, dengan suara gouge yang tumpul, Sang Guan Yuxin jatuh ke hutan di kejauhan di sebelah timur Tan Yun. Tan Yun tidak berani melepaskan kesadarannya untuk memeriksa Sang Guan Yuxin, dia tahu bahwa begitu dia melepaskan kesadarannya, Chu Wuhen akan menemukannya. Hahaha, Jalang, kamu pikir kamu tidak akan mati, ucap Chu Wuhen. Pada saat ini, Chu Wuhen yang kehilangan lengan, memiliki napas yang tidak teratur, dan benar-benar tanpa kulit, muncul secara mengejutkan di atas kepala Tan Yun, dan terbang ke timur hutan dengan genting. Sepertinya orang tua ini tidak terluka parah, Tan Yun merasa cemas, apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus bertaruh sekali dan bertarung dengan orang tua ini? Pihak lain terluka parah, tetapi dia juga orang yang kuat di alam Tao, dan aku masih akan mati jika aku keluar. Tapi, jika aku tidak keluar, Yuxin akan dalam bahaya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ucap Tan Yun. Tan Yun sangat cemas sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya. Lakukan. Lakukan saja, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membentangkan seikat rambut putih, dan kemudian kulit di wajahnya mulai menua dengan cepat, dan dia berubah menjadi pria kulit putih, dengan penampilan seorang pria tua. Segera, Tan Yun melepas jubah putihnya dan mengenakan jubah hijau. Jika para murid wilayah bintang Sishu ada di sini, mereka akan berpikir bahwa Tan Yun adalah Wei Rui yang lama, orang suci agung dari wilayah bintang Sishu. Itu benar, Tan Yun persis seperti Wei Rui ketika dia mengubah wajahnya,
dia awalnya ingin mengubah wajahnya menjadi seperti Dao Kun, tetapi sayangnya Dao Kun tidak hanya botak, tetapi juga seorang pria gemuk besar. Dengan demikian, Tan Yun menjadi penampilan Wei Rui. Meskipun Tan Yun telah menjadi penampakan Wei Rui, namun ranah Tan Yun masih merupakan ranah raja leluhur tingkat kelima. Tan Yun tahu bahwa begitu Chu Wuhen melihat kultivasinya, dia akan tahu bahwa dia menyamar. Namun, Tan Yun yang bijaksana berdiri di posisi Chu Wuhen, dan dia pasti sangat gugup ketika membunuh satu-satunya murid kepala istana, takut ditangkap. Jika dia tiba-tiba menemukan bahwa suci agung dari wilayah bintang 4 seni muncul, hal pertama yang akan dia lakukan adalah tidak menonton kultivasi suci agung, tetapi dia akan memilih untuk melarikan diri jika dia terluka parah. Setelah 3 napas, Chu Wuhen yang hancur dengan memar dan memar, memegang pedang ilahi dan terbang di depan sangguan Yuxin yang sekarat dalam genangan darah. Pelacur, mulut Chu Wuhen berdarah, dan dia menyeringai, sekarang orang tua ini akan mengirimmu ke jalan dulu untuk dikuburkan bersama Chu Heng. Karena kamu, Tan Yun lolos dari malapetaka, tapi jangan khawatir, lelaki tua ini akan selalu ada di sana, suatu hari, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sekarang kamu mati, ucap Chu Wuhen. Sangguan Yuxin yang sedang sekarat, membuka matanya dengan susah payah dan ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya dia terlalu terluka untuk berbicara. Tepat ketika Chu Wuhen hendak bergerak, tiba-tiba, raungan tua bergema di hutan, berani kalian semut, beraninya kalian menyerang satu-satunya murid master istana, ucap suara itu. Chu Wuhen yang terluka parah, gemetar ketakutan, dan tiba-tiba melihat suara itu, tetapi pada waktu yang tidak diketahui, Wei Rui tua, orang suci agung dari wilayah bintang 4 seni, muncul di atas hutan. Chu Wuhen sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal, dia melupakan rasa sakitnya dan hanya punya satu pikiran untuk melarikan diri. Segera, dia tidak ragu-ragu untuk menderita serangan balik, tetapi dia membakar jiwanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menghilang di ujung langit. Wosh! Tan Yun yang berubah menjadi Wei Rui, tiba-tiba menukik dan mengambil sangguan yang terluka parah, terus-menerus melakukan langkah ilahi Hongmeng, melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Tan Yun dan Chu Wuhen memiliki ide yang sama, keduanya bertaruh bahwa yang lain tidak akan mengejarnya. Dalam hati Tan Yun, Chu Wuhen seharusnya tidak mengejarnya, tetapi jika dia melakukannya, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dalam hati Chu Wuhen, dia berpikir bahwa kemungkinan besar Wei Rui akan mengejarnya, jadi setelah melarikan diri dari 300.000 Immortal Li, dia terjun ke danau es di pegunungan, dan bersembunyi di sebuah gua di dasar danau, menggigil ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatan Wei Rui jauh lebih kuat dari dirinya, dan dia tidak berani melepaskan indera ilahinya untuk melihat apakah Wei Rui mengejarnya. Dalam kehampaan, Tan Yun memegang sangguan Yuxin yang berlumuran darah, berkedip dengan kecepatan tinggi, dan berkata dengan cemas, "Yuxin, bangun," ucap Tan Yun. Tidak peduli bagaimana Tan Yun memanggil, sangguan dengan wajah sangat pucat Yuxin tampaknya tertidur, tak bergerak dalam pelukan Tan Yun. Tan Yun buru-buru melepaskan kesadarannya untuk memeriksa luka sangguan Yuxin, meskipun organ internalnya terluka parah, itu tidak fatal. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa cedera sangguan Yuxin terlalu serius untuk menanggung kekuatan ramuan obat apapun, jadi dia tidak bisa minum ramuan obat, dan dia harus menunggu lukanya membaik sebelum meminum ramuan obat. Pada saat yang sama, dia tidak dapat diizinkan memasuki Aula Fangsheng untuk pulih dari luka-lukanya, karena satu hari di dunia luar, kekuatan waktu dan ruang melonjak dan tidak stabil di Aula Fangsheng selama 2000 tahun. Segera satu hari dan satu malam berlalu. Setelah Tan Yun mengetahui bahwa Chu Wuhen tidak mengejarnya, dia berhenti melakukan langkah ilahi Hongmeng, meneteskan keringat dan memeluk sangguan Yuxin yang masih koma, dan terus terbang menuju wilayah bintang 4 seni. Dalam sekejap mata, setelah 3 hari, Tan Yun memegang sangguan Yuxin yang tidak sadar, akhirnya tiba di wilayah bintang Sishu, menembak sampai ke bintang Wuji, dan mendarat di tengah bintang Wuji sampai malam tiba di luar Promise Dao. Berani, tiba-tiba, raungan datang dari belakang Tan Yun, "Kamu berani berpura-pura menjadi orang suci yang hebat, apakah kamu mencari kematian?" ucap suara itu. Tan Yun melihat ke belakang, tetapi melihat Wei Rui, orang suci agung, memancarkan niat membunuh, menatap dirinya sendiri. Di samping Wei Rui,
Dao Kun dan Xin Bingxuan juga berdiri. Hahaha, orang suci agung ini mengerti, ucap Wei Rui memandang Sangguan Yuxin, yang penuh luka di lengan Tan Yun, dan berkata dengan marah, kamu pencuri yang berpura-pura menjadi orang suci agung ini, kamu berani merawat satu-satunya murid kepala istana seperti ini, Anda pasti ingin menyalahkan orang suci agung ini. Anda memiliki motif tersembunyi, ucap Wei Rui. Mendengar itu, Tan Yun yang mengangkat teknik penyamaran, dan wajah tua itu dengan cepat memudar dan menjadi wajah yang familiar bagi Wei Rui. Tan Sengxi, kenapa kamu? Wei Rui tertegun dan berkata, mengapa kamu menyamar sebagai orang tua ini, dan masih memegang gadis suci Sangguan yang berlumuran darah, ucap Wei Rui. Ketika Wei Rui bertanya, Dao Kun juga penuh dari keraguan. Dan Xin Bingxuan yang ramping dan menutupi wajahnya, menatap Tan Yun, dan untuk beberapa alasan ada riak di hatinya. Selama ketidakhadiran Tan Yun, dia mengkhawatirkan keselamatannya, dan dia lega melihat Tan Yun kembali dengan selamat. Ceritanya panjang, Tan Yun berkata, aku akan menyelesaikan kakak senior Sangguan dulu, lalu aku akan memberitahu kalian perlahan-lahan, ucap Tan Yun. Baiklah, Dao Kun berkata, oh ya, Yuner, kamu adalah putra suci, kamu tidak perlu tinggal di halaman belakang kuil Tao Wuji lagi. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di Tan Zuxing di sebelah Bingxuan Tianqi Star, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun berkata, apakah Tan Zuxing dinamai menurut nama belakangku, ucap Tan Yun. Benar, Dao Kun berkata dengan ramah, Yuner, dari sekarang, kamu bisa tinggal di Tan Zuxing dan berlatih dengan tenang. Jika ada bahaya, panggil saja Bingxuan untuk melindungimu, ucap Dao Kun. Tan Yun mengangguk, memandang Xin Bingxuan sambil tersenyum dan berkata, terima kasih kakak senior Xin, ucap Tan Yun. Sama-sama, Xin Bingxuan mengangguk dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana, ucap Xin Bingxuan. Baik, setelah Tan Yun menjawab, dia memeluk Sangguan Yuxin dan mengikuti Xin Bingxuan ke langit, terbang menuju langit timur pergi, Dao Kun mengikuti dengan cermat, Wei Rui tidak mengikuti. 2 jam kemudian, malam semakin gelap, langit penuh bintang, dan bulan perak seperti kail. Tan Yun memeluk Sangguan Yuxin, dan dengan Xin Bingxuan dan Dao Kun tiba di puncak gunung Tanzu, yang langsung dimasukkan ke langit di tengah Tan Zuxing. Paviliun yang sangat indah, Tan Yun memandangi paviliun di puncak, dan memuji, pengerjaannya sangat indah, dan terlihat megah, orang yang membangun paviliun dapat dikatakan sebagai pengrajin ahli, ucap Tan Yun. Mendengarkan pujian Tan Yun, mata indah Xin Bingxuan di bawah sinar bulan, mengungkapkan dengan kilatan kegembiraan, apakah kamu menyukainya, ucap Xin Bingxuan. Suka, kata Tan Yun. Hehehehe, Dao Kun memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Yuner, kamu beruntung, kamu harus tahu bahwa paviliun ini bukan paviliun biasa, ini dibuat dengan hati-hati, hanya setelah masuk kamu akan menemukan paviliun itu memiliki ruang yang luas, dan perabotannya cukup rumit, ucap Dao Kun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.